Anak-anak hebat, mari kita belajar. Belajar bersama di Jawa Pos TV. Anak-anak pintar, belajar dari rumah bersama guruku di Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa hebat kelas 4 Kota Surabaya. Bertemu lagi kita dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walau belajar dari rumah. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama Ibu Hikmatul Laila Rohmayati, biasa disapa Bu Ella. Ibu berasal dari SDN Babatan 4 459 Surabaya. Anak-anak hebat, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum berdoa, 3, subtema 3, khususnya pembelajaran 6. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja? Hari ini kita akan belajar tentang presentasi laporan hasil wawancara dan juga hak serta kewajiban terhadap lingkungan. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang wawancara. Kemudian anak-anak sudah mempraktekkannya. Kemudian anak-anak juga sudah menulis laporan hasil wawancara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mempresentasikan laporan hasil wawancara itu dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelumnya kita harus tahu presentasi itu apa ya? Presentasi adalah kegiatan penyampaian hasil wawancara, penelitian atau pengamatan secara lisan dalam suatu forum seperti diskusi. Nah, tujuannya kita dalam mempresentasikan laporan hasil wawancara itu apa anak-anak? Tujuannya yaitu untuk membagikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Jadi kita tidak boleh pelit informasi ya anak-anak ya. Jadi kita harus saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi kepada teman-teman kita semua. Nah, lalu apa ya yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan presentasi laporan hasil wawancara? Oke, yang pertama, kita harus memahami dulu hasil wawancara dengan seksama. Ya, kemudian yang kedua, kita dapat mencatat pokok-pokok hasil wawancara. Yang ketiga, kita dapat menyiapkan penyampaian presentasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat adalah menyiapkan catatan kecil untuk apa? Untuk mencatat tanggapan atau masukan dari penyimak. Jadi anak-anak, penyimak tidak hanya mendengarkan presentasi yang kita sampaikan, tetapi penyimak juga berhak untuk apa? Untuk memberikan tanggapan atau masukan tentang presentasi yang kita lakukan, tentang penampilan kita saat presentasi. Gitu ya? Oke. Kemudian bagaimana anak-anak cara melakukan presentasi dengan baik dan benar? Ayo, bagaimana caranya? Yang pertama adalah presentasi diawali dengan ucapan salam. Jangan lupa mengucapkan salam ya. Kemudian yang kedua, kita memperkenalkan diri. Ya, kita memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kita melakukan presentasi. Tentunya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang santun. Kemudian selanjutnya, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin, sejelas mungkin. Lalu kita juga boleh menyampaikan laporan kita, presentasi kita itu dalam bercerita, tidak hanya dalam poin-poin saja. Boleh dengan bercerita supaya lebih santai. Lalu hasil wawancara yang kita sampaikan harus komunikatif dan bahasanya harus mudah dipahami. Kemudian ketika kita menyampaikan laporan presentasi ya, kita harus perhatikan, sesekali perhatikan penyimak ya nak ya. Kemudian jika kesulitan untuk menghafal teks laporan,
kita dapat menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah presentasi ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam. Mengapa kita harus mengucapkan terima kasih ya? Supaya apa? Supaya kita itu menghargai para penyimak karena mereka sudah mendengarkan presentasi kita. Nah, anak-anak, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita sampaikan ketika kita presentasi laporan hasil wawancara? Yang pertama adalah latar belakang melakukan wawancara. Yang kedua, kita menjelaskan tujuan wawancara. Yang ketiga, kita menjelaskan topik wawancara, kemudian waktu dan tempat wawancara dilakukan. Lalu, orang yang diwawancarai atau narasumber. Kemudian hasil wawancara dan yang terakhir adalah kesimpulan wawancara. Nah, itu adalah pokok-pokok yang harus kita sampaikan saat melakukan wawancara ya anak-anak ya. Bisa kan ya? Oke. Kemudian ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan wawancara. Apa saja ya anak-anak? Yang pertama adalah ekspresi wajah. Nah, kita ketika melakukan presentasi harus memperhatikan ekspresi wajah kita. Kita tidak boleh cemberut, apalagi ekspresi datar. Nah, kita harus riang, senyum ketika melakukan presentasi laporan hasil wawancara. Kemudian yang kedua adalah tinggi rendahnya suara. Jadi kita harus mengatur tinggi rendahnya suara kita. Ya anak-anak ya. Tidak boleh terlalu rendah suara kita supaya yang mendengarkan bisa mendengarkan kita dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah pelafalan kata. Jadi kita harus menyampaikan presentasi laporan hasil wawancara, kata-katanya harus jelas supaya apa yang kita sampaikan ke para penyimak itu bisa didengar dengan jelas oleh para pendengar. Nah, yang keempat apa ya? Tunggu dulu ya anak-anak, setelah segmen berikut ini, setelah jeda pariwara berikut ini, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Ella bersama di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat, di segmen kedua ini Ibu Ella tidak sendirian. Ibu Ella ditemani oleh Alfa. Perkenalkan diri dulu Alfa. Halo teman-teman, nama saya Alfa. Saya di kelas 4 SD Babatan 4 459 Surabaya. Senang bertemu kalian. Nah Alfa, tadi Ibu Ella sudah mengajarkan ke anak-anak tentang hal-hal lain yang harus kita perhatikan saat melakukan presentasi. Nah, tadi ada di poin keempat. Nah, kira-kira poin keempatnya apa ya? Oke, cepat lambatnya suara. Jadi kita harus memperhatikan cepat lambatnya presentasi yang kita sampaikan. Tidak boleh terlalu cepat ya anak-anak ya. Ya Alfa ya, tidak boleh terlalu cepat menyampaikan presentasi supaya yang mendengarkan itu bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak boleh menggunakan baby doll ya atau mengenakan kaos oblong atau celana pendek ya Alfa ya, harus menggunakan pakaian yang rapi. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi kita harus mempresentasikan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Paham Alfa? Oke Bu Ella. Oke. Nah Alfa, hari ini kamu sudah siap dalam presentasi laporan hasil wawancara kamu? Sudah Bu Ella. Oke, anak-anak kita dengarkan Alfa ya. Alfa mau mempresentasikan laporan hasil wawancaranya dia loh. Nah, siap Alfa? Oke, siap Bu Ella. Oke, kita perhatikan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfa. Saya akan melakukan presentasi laporan hasil wawancara yang telah di rumah maupun di lingkungan sekitar kepada masyarakat tempat tinggal saya. Kemudian tujuan wawancara saya adalah
untuk menggali informasi lebih jelas mengenai cara menjaga lingkungan dengan baik yang berkaitan dengan kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, topik wawancara yang saya angkat adalah pentingnya cara menjaga lingkungan. Nah, waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaannya kemarin ya, hari Senin tanggal 27 September 2021, tepatnya pukul 8 pagi di rumah saya sendiri, di rumah orang tua saya. Karena saya melakukan wawancaranya dengan orang tua saya sendiri, yaitu ayah saya. Nah, teman-teman, hasil wawancaranya yang saya dapatkan adalah pada hari Senin tanggal 27 September 2021, tepatnya pukul 8 pagi, saya melakukan wawancara dengan ayah saya sendiri tentang cara menjaga lingkungan, baik itu di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, teman-teman, melestarikan lingkungan itu ternyata sangat penting loh dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang segar dan sejuk. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan, ketika kita membuang sampah di selokan, itu berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Jadi kita tidak boleh ya teman-teman membuang sampah sembarangan. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap lestari. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, caranya mulai dari diri kita sendiri. Sederhana saja. Kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita dapat membersihkan rumah setiap hari seperti menyapu, mengepel, membersihkan jendela dan sebagainya. Kemudian kita harus rajin apa? Rajin membersihkan lingkungan sekolah juga. Jadi tidak hanya lingkungan rumah ya, tetapi juga boleh lingkungan sekolah kita bersihkan. Nah, seperti itu ya teman-teman, hasil wawancara yang saya lakukan terhadap ayah saya sendiri. Nah, teman-teman, kesimpulan wawancara yaitu kita harus melaksanakan kewajiban sebaik mungkin untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, kita bisa memulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Sederhana saja seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Nah, mulai dari diri kita sendiri, kemudian setelah itu kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan kita, itu mengajak orang lain. Jadi mulai dari diri kita, kemudian kita rangkul orang lain untuk sama-sama menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Nah, seperti itu ya teman-teman, presentasi laporan hasil wawancara yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi laporan hasil wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali Alfa ya anak-anak ya. Alfa mempresentasikan laporan hasil wawancaranya dengan sangat baik, dengan sangat hebat, dengan sangat jelas. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan Alfa? Betul sekali, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap lestari dan terjaga keseimbangan alamnya. Ya anak-anak ya, dengan cara diri kita sendiri. Betul Alfa, betul sekali ya. Mulai dari diri kita sendiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan rumah. Kemudian ada lagi Alfa, melakukan 3R. Apa itu Alfa 3R? Nah, 3R adalah reuse, reduce, dan recycle. Kita bisa mengurangi sampah, kita bisa mendaur ulang sampah, dan kita bisa mengubah sampah itu menjadi hal yang berguna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Seperti apa yang disampaikan Alfa tadi, kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Nah, dari yang penjelasan Alfa tadi anak-anak, itu ada hak dan kewajiban yang harus kita
penuhi, yang akan kita dapatkan. Nah, apa saja hak dan kewajiban itu? Apa saja kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Mulailah dari cara yang bisa kita lakukan di lingkungan kita sendiri. Tunggu dulu ya, di segmen ketiga akan kita bahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Tetap bersama di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya. Hari ini di segmen ketiga ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, mulailah dari cara kita di lingkungan sekitar kita ya anak-anak ya. Yang pertama, bersihkan sampah. Nah, kita harus membersihkan sampah. Kemudian menanam dan merawat tumbuhan. Nah, kita dapat menanam dan merawat tumbuhan di sekitar rumah kita, kemudian di sekitar sekolah kita, ya, di sekitar tempat tinggal kita bisa menanamnya. Kemudian bersihkan rumah setiap hari. Nah, kita dapat membersihkan rumah kita setiap hari. Jangan seminggu sekali ya anak-anak ya. Nah, harus membersihkan rumah setiap hari. Minimal kita sapu setiap hari supaya debunya tidak banyak di dalam rumah kita. Kemudian tidak melakukan pencemaran. Nah, kita tidak boleh melakukan pencemaran, baik itu pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah. Lalu pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Misalnya kita pergi ke warung. Nah, warungnya dekat dengan rumah kita. Nah, kita tidak boleh menggunakan sepeda motor ya. Kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda ontel supaya menghemat BBM ya, bensinnya. Kemudian hemat sumber daya alam. Kita juga harus menghemat sumber daya alam. Seperti apa contohnya? Nah, salah satu contohnya kita menghemat kertas. Nah, menghemat kertas itu berarti kita mengurangi pohon-pohon yang ditebang. Nah, kemudian anak-anak melaksanakan kerja bakti baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa melaksanakan gotong royong kerja bakti dengan keluarga kita, kemudian dengan warga sekitar tempat tinggal kita. Tapi tetap aturi protokol kesehatan. Oke. Lalu yang terakhir melakukan 3R tadi ya yang sudah dijelaskan Bu Ella dengan Alfa. Ada reuse, reduce, dan recycle. Reuse yaitu memakai ulang sampah. Nah, kemudian reduce mengurangi sampah di sekitar kita. Contohnya berbelanja dengan tas kain atau tas sesek. Nah, tidak menggunakan kantong plastik. Nah, kemudian berbelanja yang refill ya, yang besar, kemasan besar. Misalnya rinso yang besar, sabun cuci tangan yang besar, sabun cuci baju yang besar. Nah, seperti itu. Kemudian recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah. Jadi kita bisa mengubah sampah menjadi barang yang bermanfaat ya, barang yang berguna. Nah, dari kewajiban yang sudah kita kerjakan, apa saja hak yang kita dapatkan terhadap lingkungan? Yang pertama adalah hidup nyaman di lingkungan yang bersih dan sehat. Kita dapat pohonan yang ditanami di sekitar rumah, tanaman-tanaman hijau, karena kita dapat apa? Mendapatkan oksigen lebih banyak, oksigen yang bersih lebih banyak. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. Jadi kita dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan kita. Nah, kemudian memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Misalnya mempelajari daun-daun, bentuk-bentuk daun. Nah, kita bisa manfaatkan melalui alam. Lalu mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar dan menikmati alam sebagai wahana wisata. Ya anak-anak ya. Jadi kita mendapatkan alam sebagai wahana wisata itu seperti ke pantai atau ke pegunungan, ke sawah. Nah, kita bisa memperoleh udara yang sejuk, udara yang segar. Nah, anak-anak ya,
Oke. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa presentasi tadi apa? Melakukan kegiatan penyampaian hasil wawancara, penelitian, atau pengamatan secara lisan dalam suatu forum seperti diskusi. Dan presentasi itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu presentasi laporan hasil wawancara perlu dilakukan untuk apa? Untuk membagikan informasi kepada orang lain, kepada teman-teman kita, apa yang kita dapatkan ketika wawancara. Nah, kemudian melestarikan lingkungan itu penting sekali dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan, keseimbangan alam. Lalu yang terakhir, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ya anak-anak ya, ketika kita membuang sampah sembarangan, ketika kita membuang sampah di selokan, nah itu sama halnya kita mencuri, kita mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih dan segar. Nah, anak-anak hebat, tadi adalah kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang ambil buku kalian. Nah, ambil buku kalian, catat atau foto ya penugasan hari ini oleh Bu Ella untuk kalian hari ini. Yang pertama, ambil kembali laporan hasil wawancara yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu presentasikan laporan hasil wawancara tersebut dengan menggunakan bahasa yang santun ya, bahasa yang baik dan benar dalam sebuah video yang berdurasi maksimal 5 menit. Kemudian kumpulkan video itu kepada guru kelas tercinta kalian masing-masing. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah 30 menit Ibu Ella menemani kalian belajar di sini ya. Semoga pembelajaran kita dapat kita serap dengan baik ya, dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan juga menghindari mobilitas atau interaksi. Oke anak-anak, tetap di program selanjutnya ya. Kita bertemu lagi, belajar bersama lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.